Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Rosyida, dan di sini saya ditemani oleh Bapak Ngatno, KBO Lantas ya, dari Polres Satlantas. Kudus. Monggo boleh perkenalan dulu, silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami diundang di podcast ISK tentunya. Ini merupakan kedua kalinya dari saya ke sini silaturahmi ke ISK untuk berbagi kaitan dengan informasi, kaitan tentunya dengan lalu lintas. Perkenalkan, saya Ibda Ngatno dari Satlantas Polres Kudus. Kebetulan saya menjabat sebagai KBO Satlantas. Itu tadi perkenalan dari Bapak Ngatno selaku KBO Satlantas. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tentang efektivitas tilang online dalam penegakan pelanggaran lalu lintas gitu ya Pak. Mau ngomong-ngomong mengenai tilang online nih Pak, tilang itu apa sih Pak? Mungkin masyarakat kok tiba-tiba dapat surat gitu, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini yang ditunggu-tunggu ya, kaitan dengan tilang elektronik atau ETLE. Jadi Electronic Traffic Law Enforcement ya. Jadi mungkin ini kalau yang saat sekarang ini agak asing, tapi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dimana untuk saat ini kaitan dengan tilang elektronik atau penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini menggunakan tilang elektronik. Jadi kita menyesuaikan perkembangan zaman. Karena ini sudah zamannya maju, tentunya pendidikan dengan elektronik. Oke, jadi mengikuti perkembangan zaman tentunya. Jadi adanya tilang elektronik, kita sebagai warga Indonesia juga tidak mau ketinggalan zaman ya Pak. Oke, jadi adanya tilang elektronik adalah mengikuti dengan perkembangan zaman dengan globalisasi juga ya Pak. Cara kerja ETLE sendiri itu bagaimana Pak? Mekanisme pekerjaan ETLE itu loh, kerjanya itu bagaimana? Oh, cara kerja ETLE itu ya sendiri. Baik kamera ETLE yang terpasang di CCTV di perempatan jalan. Nah, itu kan ada kamera CCTV. Nah, dia nanti mengkaptur atau foto pelanggaran lalu lintas ya. Setelah itu nanti dikirim ke back office kita, back office ETLE yang sudah tersambung terkoneksi dengan back office kita. Nah, nanti dari back office akan memvalidasi untuk kendaraan itu sesuai plat nomor tentunya, dengan ciri-ciri kendaraan sudah sesuai apa enggak, kemudian dengan alatnya dan juga tersambung dengan RI kaitan dengan data di Samsat ya. Jadi nanti bisa valid nomornya berapa, kendaraan siapa, atas nama siapa. Dan nanti dari setelah valid tentunya kita akan mengirim surat konfirmasi ya. Surat konfirmasi tilang tentunya, tapi ini bukan tilang ya, surat konfirmasi. Nanti surat konfirmasi itu akan kita kirim melalui kurir kita, kemudian kita kirim sesuai alamat, sesuai pelanggar. Nah, setelah sesuai pelanggar, nanti dari pelanggar itu sendiri bisa konfirmasi datang langsung ke back office kita di Polsek Kota, bertempat di Polsek Kota, Jalan Jenderal Sudirman, atau bisa lewat telepon, WhatsApp, kan sudah tertuang di surat konfirmasi itu ya. Setelah konfirmasi bisa datang, kalau emang benar bisa konfirmasi ke back office ya. Nanti di back office sendiri nanti akan diterima dengan rekan kita yang di back office, dan nanti akan validasi ternyata benar ciri-ciri kendaraannya dan pelanggarannya apa ya. Nanti setelah itu kita langsungkan penilangan ya di back office sendiri. Jadi penilangannya di waktu kita konfirmasi. Ya. Setelah konfirmasi nanti bisa langsung kita kasihkan penilangan untuk jangka waktunya 7 hari ya. 7 hari setelah untuk konfirmasi. Ya, setelah dapat itu kita kirim itu ya. Apabila selama 7 hari dia tidak konfirmasi ke back office kita, maka akan dilakukan pemblokiran kaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Ya. Jadi mulai dari capture tadi gambar sampai kepada ada surat untuk konfirmasi dari pelanggaran lalu lintas dari Polres ke masyarakat. Dan sebaliknya juga nanti masyarakat juga akan mengonfirmasi surat tersebut. Ketika memang benar dia yang melakukan pelanggaran, maka akan ditilang di
gitu ya Pak. Iya. Oke, lalu dasar hukumnya pasti kan semua hal ada Iya, dasarnya iya, ya ada Pak. aturannya. Oke, jadi dasar hukum etle sendiri itu pasal-pasal apa nih Pak? Iya, di antaranya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 272 ayat 1 yaitu berbunyi tentang untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, yaitu diantaranya. Itu pasalnya Iya, di antara diantaranya. pasal dari etle sendiri. Iya. Oke. Mungkin bisa diberikan contoh surat konfirmasi dari Polres itu seperti apa Pak? Oh iya, kebetulan ini saya bawa, berarti biar tidak bertanya-tanya Iya. ya. Ini suratnya, bentuk surat konfirmasi. Ini ada barcode-nya, yaitu scan barcode. Untuk ini bisa mengecek pelanggaran lalu lintas. Ya di sini dipakai HP, bisa di scan. Oh ini nanti kelihatan pelanggaran lalu lintas foto dan fotonya. Ya, kita buka. Di sini ada 1 lembar. Ini. Nah ini kayak gini, surat resmi, ada kopnya, ada isinya, kaitan dengan keterangan-keterangan ya. Cukup 1 lembar dan ini, nah ini kayak gini ya, jelas ya, kelihatan. Nah ini biar kayak apa sih, konfirmasi, surat konfirmasi etle, ya. Ini tidak bertanya-tanya lagi. Oke. Jadi surat konfirmasi etle itu berupa 1 lembar ya Pak? 1 lembar, 1 lembar dan ada barcode untuk mengetahui pelanggaran apa yang telah dilakukan gitu ya, nanti bisa kelihatan. Iya. Itu tadi contoh surat konfirmasi. Lalu nih Pak, misal ada contoh ketika ada pelanggar tapi dia beli motor bekas dan belum dibalik nama. Dia merasa melanggar tapi kok tidak dapat surat konfirmasi. Pasti kan surat konfirmasinya masih ke alamat yang lama. Nah, sesuai itu, dengan plat nomor ya kendaraan. Nah, kita selaku pengendara nih, saya misalkan, saya selaku pengendara motor yang tadi saya kendarai, saya merasa melanggar tapi tidak mendapatkan surat lah. Itu saya taunya bagaimana nih Pak? Ya, nanti waktu kita mau mengisikan pajak kendaraan tahunan, ya tahu-tahu kok tidak bisa mengisi karena apa? Karena sudah diblokir ya, karena dia tidak konfirmasi kaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Ya. Lalu langkahnya bagaimana itu Pak? Kan kita tidak tahu nih, kita udah kena blokir, tidak tahu kalau kita melakukan pelanggaran dan suratnya juga tidak terkirim kepada kita. Nah itu langkah selanjutnya bagaimana? Ya mau tidak mau ya kita harus balik nama, ya. Gitu. Balik nama atas nama kita apabila kendaraan itu bekas ya atau second. Ya, nanti biar tidak kendaraan atau pemilik yang lama biar tidak dikirim surat etle ya. Jadi setelah kita mengisi dan ternyata diblokir, kita harus bisa untuk balik nama gitu ya. Bisa buka blokir atau ngisi kendaraan harus buka blokir dengan nanti konfirmasi ke ruang etle ya. Oke, jadi setelah kita mendapatkan ternyata saya diblokir, saya tahu kalau saya diblokir, lalu saya konfirmasi dan juga bisa untuk balik nama seperti itu ya Pak. Iya. Oke, itu. Kemarin juga banyak dari masyarakat menanyakan, gimana Pak, kendaraan saya kan sudah saya jual, tapi saya kok masih dikasih surat konfirmasi etle itu bagaimana? Nah, kebetulan ini merupakan sarana yang bagus kami sampaikan pada masyarakat khususnya Kabupaten Kudus. Apabila kendaraannya dijual tapi masih atas namanya, ya alangkah baiknya memblokir kendaraan itu sendiri ya. Dimana dengan blokir kendaraan sendiri itu kita tidak dapat surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas, dan terlebih-lebih Pak, jangan sampai kita untuk kendaraan kita yang kita jual masih atas nama kita digunakan untuk kejahatan ya, maka kita tentunya akan nanti akan jadi terperiksa atau nanti dipanggil oleh kepolisian kaitan dengan kejahatan itu sendiri. Oke, jadi lebih baiknya berhati-hati ya untuk penjual kendaraan bekas terutama. Iya, apalagi yang menjual kendaraan. Tidak langsung menjual dengan tanpa balik nama, tapi harus sudah dibalik namakan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tidak
kita inginkan Iya. gitu ya Pak. Seperti adanya nanti udah dapat surat gitu, tiba-tiba Iya. udah nggak punya kendaraannya, suratnya datang ke rumah gitu Datang kan. ke rumah kita. Jadi antisipasi untuk yang ingin menjual kendaraan bekas itu harus dibalik namakan gitu Iya. ya Pak. Oke. Lalu ketika ada pelanggar nih Pak, ketika ada pelanggar dia sudah dapat surat e-tilang tapi dia masih mengulangi lagi, itu Iya. konsekuensinya bagaimana? Oh iya, kalau tilang elektronik ini berlaku kalau melanggar 1 kali, dia itu nanti kita tidak hanya sekali tapi pelanggarannya tetap kita tambahkan. Berarti nanti ada 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, tergantung nanti pelanggarannya Sampai berapa kali. Iya. Jadi ketika ada pelanggar udah melanggar, udah dapat surat e-tilang, lalu mengulangi pelanggaran lagi, dia akan ditambah dengan pelanggaran tersebut gitu ya Pak. Sampai berapa kali dia melakukan pelanggaran. Iya, gitu. apabila dia melakukan pelanggaran, dia tidak konfirmasi, dia melakukan pelanggaran lagi, nah nanti akan pelanggarannya tambah lagi, nanti bisa ditilang 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Berarti kumulatif, berarti tambah-tambah gitu aja. Jadi ketika belum sampai konfirmasi, sampai si pelanggar itu konfirmasi kepada Polres gitu ya Pak. Iya. Jadi sebelum konfirmasi dia akan bersifat kumulatif. Jadi penambahan pelanggaran tadi itu ya Pak. Lalu jenis-jenis pelanggaran yang dinilai dari etle itu apa saja gitu? Ya. Ini yang bisa ditangkap dari kamera etle diantaranya adalah tidak menggunakan helm, kemudian melanggar rambu atau rambu lalu lintas, kemudian sabuk keselamatan, kemudian perlengkapan kendaraan itu sendiri. Seperti ketidaklengkapan kendaraan juga termasuk termasuk etle. Iya, tidak jadi memakai spion kayak gitu kelihatan nanti. Kelengkapan kendaraannya sendiri. Untuk surat-suratnya Pak, apabila pengendara sendiri itu tidak mempunyai SIM nih ibaratnya, tapi dia tidak melakukan pelanggaran, tapi dia tidak mempunyai SIM. Lah itu bagaimana Pak? Apakah bisa dinilai dengan etle atau bagaimana? Ya, kalau sementara itu nanti apabila dia kena pelanggaran, kemudian nanti dia akan konfirmasi ke ruang etle atau back office etle-nya. Nah, nanti apabila kita di lokasi, apabila dia tidak bisa menunjukkan SIM, nanti akan berlaku kumulatif, yaitu pelanggaran yang dilanggar dan dia tidak mempunyai SIM itu sendiri. Oke, jadi pelanggarannya double ya, jadi tidak hanya pelanggaran yang dinilai dari CCTV etle sendiri. Lalu untuk di Kudus sendiri, CCTV etle itu ada di beberapa titik pastinya. Dari titik mana aja itu Pak? Wah, ini seharusnya enggak disampaikan ini. Tidak disampaikan. Nanti pasti banyak yang menghindar, tapi nggak apa-apa ya. Untuk sementara ini memang kita sudah komunikasi atau bersama dengan Dinas Perhubungan tentunya Kabupaten Kudus. Kita sementara yang menuju kota Kudus ada 5, tapi diantaranya ya ada Mejagan, ada perempatan Pentol, ada di perempatan Peternakan, Jalan Sunan Kudus, kemudian Simpang DPRD, dan yang terakhir dari Proliman Barongan. Ya, itu untuk sementara, tapi jangan khawatir untuk nanti wilayah-wilayah kedepannya di kecamatan-kecamatan yang ada di Jati, kemudian di Kaliwungu, kemudian di Jekulo, dan lainnya nanti yang ada lampu TL-nya nanti kita dipasang semua dan kita terhubung dengan ruang etle tentunya kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus. Oke, jadi sementara itu ada beberapa titik, namun akan segera dilaksanakan di beberapa titik lainnya juga ya Pak. Itu akan diterapkan di beberapa titik lainnya, jadi jangan coba-coba melanggar gitu aja lah ya Pak. Di samping itu Mbak, selain kamera etle, kita juga ada kamera Gosigap atau dia bersifat tidak statis tapi mobile. Berarti di mana untuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa tercapture oleh kamera etle bisa di backup dengan kamera Gosigap atau mobile itu. Jadi
daerah-daerah yang tidak di persimpangan, apabila dia tidak tertib lalu lintas, nanti kita bisa melakukan penindakan pelanggaran itu sendiri. Jadi bukan hanya etle ya, tapi ada kamera yang lain, yakni Gusigap. Oke, itu tadi beberapa titik, dan juga selain etle ada juga kamera mobile istilahnya gitu. Kamera mobile juga. Lalu keuntungan nih ketika telah diterapkan etle sendiri, keuntungannya apa Pak? Pasti kan ada kerugian, ada keuntungan. Nah, keuntungannya sendiri apa? Kalau keuntungannya sangat banyak sekali ya. Terutama yang pertama, menghindari terjadinya kontak langsung antara kepolisian yang di lapangan dengan masyarakat, sehingga tidak ada ruang untuk istilahnya pungli lah ya. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, tidak ada pungli, dan kita juga memberi teladan pada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Jadi lebih ke keuntungannya itu masyarakat juga berhati-hati, dan juga tidak ada pungutan liar atau pungli dari oknum itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk dengan etle itu sendiri maka akan terawasi selama 24 jam. Kalau yang tilang manual kan kalau ada Pak Polisi ya baru ditindak. Kalau ini bisa 24 jam ya. Pagi, siang, sore, bahkan malam bisa. Jadi berlakunya etle keuntungannya yakni pertama tidak ada pungli, dan juga tidak menghindari kontak langsung antara pihak kepolisian dan juga masyarakat, dan juga yang terakhir itu tadi terawasi selama 24 jam terawasi. Kalau ketika tilang secara manual itu kan berupa manusia ya Pak. Jadi tidak bisa 24 jam turut mengawasi. Jadi adanya etle itu cukup menguntungkan ketika tidak ada pengawasan langsung di lokasi, tapi dia bisa diawasi oleh etle selama 24 jam gitu. Jadi harapan untuk masyarakat nih, bagaimana harapan dari Bapak? Untuk harapan tentunya kaitan dengan diberlakukannya atau sudah berlakunya tilang elektronik bagi masyarakat Kudus khususnya. Mari kita sama-sama tertib berlalu lintas, meskipun tidak ada Pak Polisi di lapangan, tetap kita harus menjadi teladan khususnya pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat untuk tertib berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan dan terciptanya Kamsel Tipcarlantas di wilayah Kabupaten Kudus. Itu Mbak. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak lagi kepada masyarakat mengenai tentang apa yang belum diketahui tentang e-tilang, atau sudah cukup? Sementara cukup, nanti kita bisa sambung lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ngatno. Kurang lebih ada beberapa hal, yakni e-tilang ada beberapa titik sudah disampaikan juga. Apa saja sih yang dilanggar dan diperiksa oleh e-tilang itu apa saja? Itu ada mulai pelanggaran tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, dan melebihi batas zebra juga itu ya Pak. Itu juga melakukan pelanggaran ya termasuk. Dan juga masih banyak pelanggaran yang lain yang bisa dinilai dari e-tilang sendiri gitu. Lalu ketika kita udah menjual motor tapi kok belum balik nama, suratnya masih di kita. Jadi untuk pengguna motor yang seperti itu, yang penjual bisa memblokir surat-suratnya atau motornya tersebut ya Pak, kendaraannya gitu. Jadi jangan khawatir, untuk penjual yang sudah terlanjur dan tanpa balik nama, kalian juga bisa konfirmasi kepada kepolisian untuk memblokir surat-surat kendaraan tersebut. Begitu ya Pak, dan pesannya juga kepada masyarakat agar tetap berhati-hati, selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan juga mematuhi segala aturan yang ada, tentunya di jalan, jangan kebut-kebutan gitu ya Pak, dan semuanya itu demi keselamatan pengendara sendiri gitu ya Pak. Itu kurang lebih dari Bapak Ngatno. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Zaki Rosida, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.